Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, mahasiswa, mahasiswi YIN Syekh Nurjati Cirebon yang saya cintai, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang ghibah, namimah, dan al-kibru. Sebagaimana di dalam Al-Quran penggalan ayatnya yaitu wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Saya akan menerangkan dari al-kibru dulu, kemudian baru ghibah dan namimah. Kenapa saya balik dari al-kibru dulu? Karena pada dasarnya munculnya ghibah dan namimah itu karena seseorang mempunyai sifat sombong. Padahal sifat sombong ini hanya dimiliki pantasnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun manusia merasa dirinya sempurna sehingga dia layak untuk dikatakan sombong. Lebih baik dirinya daripada temannya. Allah sendiri tidak suka terhadap hambanya yang mempunyai sifat al-kibru. Kenapa? Karena pada dirinya timbul ada rasa saya paling benar, saya paling baik, maka yang lainnya tidak baik, maka yang lainnya tidak benar. Inilah yang memupuk rasa di dalam hatinya itu terdapat hijab gelap. Hijab pada dirinya itu perlu dibuka, bahwa dirinya itu tidak sempurna, bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Kalau sudah dibuka manusia tidak ada yang sempurna, maka ghibah dan namimah tidak akan dilaksanakan. Dari penggalan ayat di atas itu sudah ada larangan jangan menggunjing, jangan menjelekkan orang lain, jangan membicarakan orang lain, jangan mengucilkan orang lain. Dan juga kalau saya selipkan di situ, karena kalau kita menggunjing orang lain nanti ada sifat adu domba di dalamnya. Kalau kita menggunjing orang lain wala yaktab ba'dukum ba'da antara yang satu dengan yang lainnya, kemudian kita itu menggunjing, maka di sini ada merasa yang paling benar. Bibitnya tadi yaitu sombong tadi. Diibaratkan di dalam ayat tersebut bahwa apakah kita merasa nyaman? Apakah kita tidak merasa jijik kalau kita memakan bangkai temannya, bangkai saudaranya? Ibaratnya gini, kalau saya contohkan adalah ketika kita meludah, kemudian ludah kita ambil lagi, apakah kita tidak jijik? Sedangkan di sini adalah bangkai yang tentunya melihat saja sudah muak, melihat saja sudah enak, apalagi kita makan. Kalau manusia itu paham bahwa ibarat tadi kalau kita sodorkan dengan bentuk yang nyata, fakta ada di depannya, mungkin orang tidak akan melakukan hal tersebut. Untuk itu sebenarnya hilangkan sifat al-kibrunya, maka namimah dan ghibah tidak akan muncul. Apa sih ghibah ibu? Ghibah itu, ghibah adalah seseorang menceritakan, walaupun menceritakannya ini adalah nyata, tetapi di sini menceritakannya ada tujuan yaitu menjelekkan orang lain. Bagaimana kalau yang kita jelekkan adalah orangnya di hadapannya, bukan kita bicarakan? Sama saja, itu namanya ghibah. Nah, ghibah di sini inilah maka kita jauhkan. Karena apa? Ghibah itu di situ akan menyebabkan timbulnya satu hasud. Hasud sudah saya terangkan kepada materi sebelumnya. Hasud ini seseorang yang benci kepada orang lain atas kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang tersebut, tetapi orang yang ini yang tidak sukanya ini adalah merasa iri. Bahkan di situ juga dikatakan tidak ada kepentingan lain, pokoknya benci terhadap orang tersebut. Nah, ini hasud lebih parah daripada iri. Karena apa tadi? Membenci orang tanpa sebab. Ini sama aja antara ghibah dan namimah, ini timbulnya sama, yaitu hasud. Kemudian yang kedua yaitu menghilangkan rasa sakit hati. Kenapa?
Ada orang tujuannya membicarakan orang lain itu karena dianya ingin bahwa menghilangkan sakit hati kepada orang yang merasa tersakiti tadi itu supaya hilang. Jadi ditutupi kejelekan dirinya, ditutupi diganti dengan menceritakan kejelekan orang lain. Kemudian timbul yang berikutnya yaitu ingin supaya orang yang tersakiti tadi itu diangkat derajatnya, dimuliakan oleh orang lain. Jadi gini, melempar batu sembunyi tangan. Jadi bagaimana supaya orang itu benci terhadap orang lain dan cinta terhadap saya yang tadi merasa disakitinya. Yang keempat yaitu menggagalkan tujuan orang lain, tujuan orang yang disakiti tersebut sebelum tercapai. Jadi ini ada penghalang supaya apa? Keinginan dari orang yang tersakiti atau mungkin cita-citanya, tujuannya itu semuanya dihalangi sebelum tercapai. Oleh siapa? Oleh orang yang merasa tersakiti tadi. Karena apa? Dia merasa tersakiti, dia merasa puas jika orang lain yang merasa dirinya itu tadi menyakiti itu tidak tercapai tujuannya. Yang kelima yaitu merasa paling benar. Inilah sifat merasa paling benar, inilah yang menutup semuanya. Dengan cara apapun biar orang lain itu adalah tidak benar dan saya paling benar. Karena saya merasa paling benar maka tidak ada yang benar. Nah, di sini juga muncul setelah kita ghibah tadi, kemudian ada temennya ghibah yaitu namimah, mengadu domba. Mengadu domba berarti di sini ada tujuan apa? Tujuan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain itu tercerai-berai. Apakah Allah mencintai sesuatu terhadap kumpulan tadi kemudian menjadi tercerai-berai? Tidak. Karena al-muslimu lil muslimi kal bunyanil wahid yashuddu ba'dukum ba'do. Kita ibaratkan kalau saya membuat rumah, tentunya saya punya pondasi. Saya dirikan dulu pondasinya, kemudian saya dirikan bata-batanya, kemudian saya tutup dengan atapnya, kemudian saya hias dengan tembok-tembok, lalu saya warnai, saya hiasi dengan dinding dan seterusnya, dengan hiasan-hiasan yang begitu cantik supaya bangunan itu tidak hanya nyaman untuk ditempati, tapi bagaimana terlihat enak kepada orang yang akan datang ke tujuan bangunan itu. Kalau bangunan itu seperti itu, tentunya banyak orang yang betah akan masuk di dalam bangunan tersebut. Tapi kalau karena ada adu domba tadi, kalbunyanil wahid yashuddu ba'dukum ba'do, tidak akan menguatkan. Yang ada adalah tercerai-berai. Karena akibat apa? Akibat adu domba. Tercerai-berai tadi itu ibarat bangunan tidak akan menjadi tinggi yang sempurna, ataupun toh kalau sudah berdiri maka dia akan runtuh seketika. Nah, inilah yang tidak dicintai oleh Allah. Tidak ada sedikit pun Allah mencintai terhadap golongan yang di dalamnya terdapat cerai-berai. Kemudian di sini sebabnya yaitu adalah yang pertama melumpuhkan keinginan orang yang disakiti. Sama, maka saya katakan antara ghibah dan namimah itu sama. Karena apa? Bibitnya tadi adalah al-kibru, sombong tadi, sehingga mempunyai keinginan untuk melumpuhkan orang lain supaya orang lain tidak berdaya, supaya orang lain tidak kuat, biar saya sendiri yang kuat karena saya yang paling benar. Kemudian yang kedua yaitu membicarakan keburukan orang lain. Seakan-akan dirinya adalah orang yang paling sempurna, seakan dirinya adalah merasa paling benar, tidak ada kejelekan satupun. Maka diumbar, maka diceritakanlah kejelekan-kejelekan orang lain kepada orang lainnya, kepada teman-temannya, biar orang itu semakin benci. Diadu domba antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Kalau sudah terjadi benci, saling benci, dia merasa bangga. Kemudian yang ketiga yaitu meremehkan. Sifat meremehkan ini karena pada dirinya, di dalam hatinya itu ada merasa dia al-kibru, sifat sombong. Untuk itu marilah saya dan kalian anak-anakku menghilangkan sifat ego kita, sombong kita, bahwa kita itu tidak berdaya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kekuatan itu hanya Allah yang memilikinya. Dan kalau kita tidak diberi kekuatan, maka kita tidak bisa apa-apa, kita tidak berdaya. Allah mencintai orang yang bersatu dan Allah membenci orang yang bercerai-berai. Untuk tugas kali ini coba kalian pahami materinya tentang al-kibru. Kemudian apa sih maksud dari namimah dan ghibah? Pernahkah kita melakukan hal tersebut? Jika pernah, apa saja? Uraikan dan narasikan dengan bahasa kalian masing-masing. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.